Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan aku, Alderiza Zalika Kumala Putri. Aku berasal dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dari Universitas Diponegoro dan dengan NIM 4004 03256 50105. Jadi pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang bagaimana kita membuat proyek translator dalam algoritma pemrograman. Nah, jadi sebelum masuk ke dalam flowchart yang sudah aku buat ini, aku akan menjelaskan sedikit apa itu flowchart. Nah, tapi aku udah pernah mention flowchart ini di video-video sebelumnya, tapi gak apa-apa, bakal aku jelasin lagi. Nah, jadi flowchart merupakan salah satu alat bantu visual yang digunakan untuk menggambarkan alur logika atau langkah-langkah dalam sebuah proses secara sistematis. Dengan menggunakan simbol-simbol tertentu, flowchart mampu memperjelas bagaimana suatu program, prosedur, atau kegiatan dijalankan dari awal hingga akhir. Penggunaan flowchart tidak hanya membantu dalam memahami struktur program, tetapi juga mempermudah proses analisis, perbaikan, serta pengembangan lebih lanjut karena alurnya dapat terlihat secara jelas, teratur, dan mudah diikuti. Nah, dalam konteks pembuatan program ini, flowchart itu memiliki peran penting sebagai panduan sebelum proses penulisan kode dilakukan. Nah, itu dengan melihat alurnya terlebih dahulu. Kita itu dapat memastikan bahwa setiap langkah logika sudah tersusun dengan benar, sehingga meminimalkan kesalahan sekaligus meningkatkan efisiensi. Flowchart juga mempermudah komunikasi antara pembuat program atau tim pengembang, karena ide dan proses yang kompleks dapat divisualisasikan menjadi lebih sederhana dan dapat dipahami oleh siapapun. Nah, pada penjelasan lanjutan, aku akan menjabarkan secara lengkap mengenai flowchart dari sebuah program yang bertugas menerjemahkan kata bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, serta membuat kartu kosakata yang dapat disimpan ke dalam file eksternal. Nah, selanjutnya aku akan memandu dari tahap awal program dijalankan, proses input, pembuatan kartu, hingga penyimpanan data. Nah, dengan memahami flowchart ini, aku harap pengguna atau pembaca dapat mengetahui bagaimana program bekerja secara menyeluruh sekaligus memahami pentingnya representasi visual dalam pengembangan sebuah sistem. Oke, lanjut. Di sini aku sudah membuat flowchart ya teman-teman. Di sini aku sudah membuat flowchart dari awal hingga akhir, bisa di scroll. Nah, aku mau jelasin dari awal terlebih dahulu. Oke, nah flowchart ini menjelaskan proses kerja sebuah program yang berfungsi untuk menerjemahkan kata bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, sekaligus membuat kartu kosakata yang bisa disimpan ke dalam file eksternal. Proses dimulai dari titik start, yaitu ini, yang menandakan bahwa program baru saja dijalankan oleh pengguna. Pada langkah pertama, program langsung melakukan inisiasi dengan mengambil seluruh daftar kartu yang sudah pernah tersimpan sebelumnya di dalam file eksternal. Nah, kemudian pembacaan file eksternal ini bertujuan agar data lama tidak hilang dan pengguna dapat melanjutkan atau memperbarui konten yang sudah ada. Kemudian setelah proses pembacaan file selesai, program akan menampilkan semua kartu yang berhasil dimuat, teman-teman. Penampilan daftar kartu ini bukan hanya berfungsi sebagai informasi awal, tetapi juga memastikan kepada pengguna bahwa data terdahulu telah berhasil dimuat dengan benar. Oke, lanjut. Nah, setelah menampilkan daftar kartu, program berpindah ke langkah selanjutnya, yaitu menerima input dari pengguna. Pada bagian ini, pengguna diminta untuk memasukkan sebuah kata dalam bahasa Inggris yang ingin diterjemahkan. Ketika kata telah dimasukkan, program
melanjutkan proses dengan menerjemahkan kata tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Bisa dilihat ya teman-teman. Terjemahan ini kemudian digunakan untuk membuat sebuah kartu kosakata baru. Kartu tersebut biasanya berisi pasangan kata English word, strip, Indonesian meaning, dan dibuat secara otomatis oleh program berdasarkan hasil input dan terjemahan yang diperoleh. Nah, setelah kartu baru terbentuk, program tidak langsung menyimpannya teman-teman, melainkan terlebih dahulu menanyakan kepada pengguna apakah kartu tersebut ingin disimpan. Nah, di bagian ini ya teman-teman, ingin disimpan atau tidak. Nah, pertanyaan ini penting untuk memberikan kontrol penuh kepada pengguna. Jika pengguna memilih untuk menyimpan kartu, maka kartu tersebut akan ditambahkan ke daftar kartu yang ada di memori program pada sesi berjalan. Nah, di sini teman-teman. Namun, penambahan ini belum berarti bahwa kartu sudah tersimpan ke dalam file eksternal. Kartu tersebut baru berada dalam daftar sementara. Jika pengguna memilih untuk tidak menyimpan, maka kartu tersebut akan diabaikan dan tidak akan dimasukkan ke dalam daftar. Nah, setelah keputusan mengenai penyimpanan kartu diambil, program akan mengajukan pertanyaan selanjutnya. Apakah pengguna ingin menambahkan kata lain untuk diterjemahkan? Ini bisa di... Ini sih. Nah, di bagian sini teman-teman. Nah, jika pengguna menjawab ya, maka program akan mengulangi proses dari langkah input kata, menerjemahkan, membuat kartu, hingga kembali menanyakan apakah kartu tersebut ingin disimpan. Siklus ini memungkinkan pengguna untuk membuat banyak kartu dalam satu kali menjalankan program, sesuai kebutuhan dan keinginan mereka. Namun, jika pengguna menjawab tidak, maka program tidak lagi melakukan proses pembuatan kartu dan melanjutkan ke tahap akhir. Lanjut teman-teman. Nah, di sini pada tahap lanjutan program menanyakan apakah semua kartu yang sudah ditambahkan ke daftar sementara ingin disimpan ke dalam file eksternal. Nah, ini merupakan langkah penyimpanan permanen, berbeda dengan penyimpanan sebelumnya yang hanya menambahkan kartu ke dalam daftar di memori. Jika pengguna memutuskan untuk menyimpan, maka program akan menulis seluruh daftar kartu ke dalam file eksternal, sehingga data tersebut aman dan dapat digunakan kembali di masa mendatang. Jika pengguna memilih untuk tidak menyimpan, maka tidak ada perubahan yang dilakukan pada file eksternal. Yang mana artinya kartu-kartu baru yang dibuat pada sesi ini tidak akan tersimpan dan akan hilang setelah program dihentikan. Nah, setelah proses penyimpanan, baik disimpan maupun tidak programnya, akhirnya itu mencapai titik N. Nah, di titik ini menandai bahwa seluruh rangkaian proses telah selesai dijalankan. Tapi pengguna tidak lagi memberikan input apapun dan program resmi berhenti bekerja dari awal sampai akhir. Nah, flowchart ini menunjukkan bagaimana program menangani input pengguna, melakukan proses penerjemahan, mengatur penyimpanan data, dan memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk mengulang atau menyelesaikan proses sesuai kebutuhan mereka. Kemudian kita lanjut untuk ke flowchart yang kedua. Nah, kita lanjut ke flowchart file yang kedua. Di sini aku sudah membuat dan hasilnya seperti ini teman-teman. Bisa dilihat. Oh maaf. Wait. Nah, bisa di scroll seperti ini bentukannya dan aku akan menjelaskan dari awal. Oke, pada flowchart di file yang kedua ini menggambarkan alur kerja sebuah program yang digunakan untuk menguji kemampuan pengguna dalam menerjemahkan kata dengan sistem kartu flashcard yang tersimpan dalam file eksternal berformat TXT.
.txt. Nah, proses dimulai dari titik start dari sini yang menandai bahwa program baru saja dijalankan. Pada tahap awal, program langsung melakukan pengecekan terhadap keberadaan file eksternal tersebut. File ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan daftar kartu yang akan digunakan selama proses berlangsung. Namun, jika file tidak ditemukan, program tidak dapat melanjutkan karena daftar kartu tidak tersedia. Sehingga program segera menampilkan perintah bahwa proses tidak dapat diteruskan dan program langsung berhenti. Nah, ini ya teman-teman, program langsung berhenti. Namun, apabila file eksternal ditemukan, maka program melanjutkan proses dan dengan membaca dan mengambil seluruh kartu yang terdapat dalam file tersebut. Nah, setiap kartu berisi kata tertentu yang akan ditebak terjemahannya oleh pengguna. Setelah daftar kartu berhasil dimuat, program mencatat waktu mulai, yaitu dari sini teman-teman, waktu ketika proses penembakan dimulai. Pencatatan waktu ini diperlukan untuk menghitung total durasi yang dibutuhkan pengguna untuk menyelesaikan seluruh kartu yang tersedia. Nah, selanjutnya program memeriksa apakah masih ada kartu yang tersisa dalam daftar. Jika masih ada kartu yang belum dijawab, program menampilkan kartu tersebut kepada pengguna. Pada tahap ini, pengguna diminta untuk menebak atau menuliskan terjemahan dari kata yang muncul. Setelah pengguna memberikan jawaban, program akan memeriksa apakah jawaban tersebut benar atau tidak. Jika jawaban pengguna benar, maka kartu tersebut dihapus dari daftar karena sudah dianggap berhasil dikerjakan. Dengan demikian, jumlah kartu yang tadi itu akan berkurang seiring pengguna menjawab dengan benar. Di sini ya teman-teman. Nah, jika jawaban pengguna tidak benar, maka kartu tersebut tidak dihapus dan tetap berada dalam daftar sehingga pengguna harus mengulanginya nanti. Setelah itu, program kembali mengecek. Di sini program akan kembali mengecek apakah masih ada kartu yang tertinggal. Nah, pada saat proses menampilkan kartu itu meminta tebakan pengguna dan memeriksa jawaban akan terus berulang selama masih terdapat kartu yang belum berhasil diterjemahkan dengan benar. Nah, kemudian ketika semua kartu telah berhasil dijawab dan daftar sudah kosong, program mencatat waktu selesai teman-teman. Yaitu waktu ketika pengguna berhasil menerjemahkan kartu terakhir dengan kedua waktu tersebut, waktu mulai dan waktu selesai. Kemudian program akan menghitung total durasi yang dibutuhkan pengguna untuk menyelesaikan seluruh kartu. Durasi ini kemudian ditampilkan sebagai hasil akhir, yang mana memberikan gambaran kepada pengguna mengenai kecepatan mereka dalam menerjemahkan seluruh kata. Nah, setelah itu proses perhitungan dan penampilan durasi selesai. Kemudian program mencapai titik N yang menandakan bahwa seluruh rangkaian proses telah tuntas. Itu sekian dari penjelasan flowchart file kedua. Kemudian langsung aja kita ke eksekusi menggunakan kodenya. Kemudian kita lanjut. Kali ini aku pakai PyCharm dan kalian bisa pakai VS Code maupun yang lain kayak seperti Windsurf, Cursor dan lain-lain itu bebas. Tapi kali ini aku bakal pakai PyCharm. Oke, di sini aku sudah mengcoding scriptnya, yaitu add flash. Yang pertama-tama seperti biasa kita harus membuat folder terlebih dahulu, kemudian kita mau membuat file dan filenya di sini aku beri nama add_flash_cards. Tapi sebelum itu pastiin kalian sudah menginstal PIP Google Trends di dalam terminal. Nah, di sini tadi aku sebelum aku mengcoding aku menginstal
terlebih dahulu. Tadi sempat gagal karena aku ada typo, teman-teman. Nah, di sini aku ada typo kurang R. Nah, di sini maka akan muncul errornya. Kemudian aku ulang dan langsung terinstall Google Trends tersebut. Nah, di situ ntar kalian kalau misalnya mau mau menginstal PIP install itu pakai kode seperti ini. PIP install Google Trends sama dengan 4.0.0. Kemudian kalau misalnya sudah berhasil terinstall, maka akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, tuh, successfully installed certified. Nah, dan lain-lain. Pokoknya itu juga akan memakan waktu sedikit, gak lama sih. Tapi kalau misalnya kalian belum install Google Trends ini, kalau kalian masukin kode ini juga gak akan keluar, gak akan muncul setelah kalian running. Oke, lanjut ke kodenya. Kemudian kita mulai untuk membahas ini terlebih dahulu sebelum aku running, biar kalian paham. Oke, yang pertama dimulai dari baris pertama, yaitu import asyncio. Nah, program ini dimulai dengan perintah import asyncio yang berfungsi untuk memasukkan modul asyncio ke dalam script. Modul ini sangat penting karena memungkinkan program menjalankan operasi secara asinkronous, yang artinya program dapat melakukan beberapa tugas tanpa harus menunggu satu tugas selesai terlebih dahulu. Dalam konteks script ini, asyncio ini digunakan khususnya untuk menangani proses penerjemahan kata yang membutuhkan waktu, karena harus terhubung dengan layanan penerjemah online. Dengan memasukkan modul ini, program dapat berjalan lebih efisien dan responsif, terutama saat menunggu hasil penerjemahan dari Google Translate. Ini teman yang bagian import asyncio ini. Kemudian lanjut ke baris kedua, yaitu from Google Trends import translator. Nah, baris ini mengimpor kelas translator dari library Google Trends, yang merupakan modul pihak ketiga yang menyediakan kemampuan untuk memanfaatkan layanan Google Translate secara langsung melalui Python. Dengan mengimpor kelas translator, program dapat menerjemahkan kata dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia secara otomatis. Tanpa baris ini, seluruh fitur penerjemahan dalam program tidak akan dapat digunakan karena program ini tidak memiliki mesin penerjemah internal dan sepenuhnya bergantung pada library eksternal tersebut. Kemudian pada baris ketiga ada import OS, AST. Baris ini mengimpor dua modul sekaligus, yaitu OS dan AST. Modul OS sendiri ini digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi, misalnya untuk mengecek apakah file penyimpanan kartu sudah ada atau belum, sehingga program tersebut dapat membaca file jika tersedia. Nah, sementara itu modul AST ini digunakan untuk mengubah data berbentuk teks yang ada di dalam file menjadi struktur data Python, seperti list atau dictionary. Ini memungkinkan program membaca isi file sebagai data yang bisa diproses, bukan hanya sekedar teks biasa. Nah, dengan dua modul ini, program menjadi lebih fleksibel dalam menangani penyimpanan dan pemuatan kartu dari file eksternal. Kemudian baris translator. Nah, di baris ini program membuat sebuah objek bernama translator yang merupakan instance dari kelas translator. Objek ini akan menjadi mesin penerjemah utama selama program berjalan. Setiap kali pengguna memasukkan kata bahasa Inggris, objek inilah yang bertugas mengirim permintaan ke layanan Google Translate dan menerima hasil penerjemahan. Dengan membuat objek ini hanya sekali di awal program, script menjadi lebih efisien karena tidak perlu membuat objek baru setiap kali melakukan penerjemahan. Kemudian di bawahnya ada cards. Nah, baris ini menginisialisasi sebuah list kosong bernama cards. List inilah yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara kartu-kartu kosakata selama program berjalan. Setiap kali pengguna membuat kartu baru berisi kata bahasa Inggris dan terjemahannya, kemudian data kartu tersebut akan ditambahkan ke dalam list ini.
Selain itu, jika membaca kartu dari file eksternal, kartu-kartu lama juga dimasukkan ke dalam list yang sama agar bisa ditampilkan dan diperbarui sesuai kebutuhan pengguna. Kemudian ada file underscore name sama dengan flashcard. Nah, baris ini menentukan nama file eksternal yang akan digunakan oleh program untuk menyimpan daftar kartu secara permanen. File bernama flash_cards.txt berfungsi sebagai media penyimpanan jangka panjang. Artinya, setelah program dihentikan, kartu-kartu yang pernah dibuat tidak hilang begitu saja. Ketika program dijalankan lagi, file ini kembali dibaca sehingga pengguna dapat melanjutkan aktivitasnya dari data yang sudah ada sebelumnya. Dengan menentukan nama file dalam variabel, program menjadi lebih fleksibel karena mudah mengubah tujuan penyimpanan hanya dengan mengubah nilai variabel ini. Kemudian ada bagian awal fungsi, yaitu yang asyndev translate_word. Yang ini teman-teman. Nah, paragraf ini menjelaskan fungsi translate_word, yaitu fungsi yang dideklarasikan sebagai asynchronous menggunakan kata kunci asyn. Fungsi ini menerima satu parameter, yaitu kata dalam bahasa Inggris yang ingin diterjemahkan. Dengan menggunakan gaya asynchronous, fungsi ini dapat menunggu proses penerjemahan tanpa menghentikan alur program secara keseluruhan. Ini penting karena permintaan penerjemahan memerlukan koneksi internet dan mungkin membutuhkan waktu beberapa detik tergantung kondisi jaringan. Dalam fungsi ini terdapat mekanisme penanganan error melalui block try strip expect. Nah, sehingga jika penerjemahan gagal, program tidak langsung berhenti, tetapi memberikan alternatif berupa penggunaan kata asli sebagai hasil terjemahan. Kemudian di bawahnya ada result sama dengan await. Sampai di bagian ini. Nah, baris ini merupakan inti dari fungsi penerjemahan. Program mengirim permintaan kepada Google Translate untuk menerjemahkan kata yang diberikan dalam parameter word_en. Nah, kemudian atribut src sama dengan en menunjukkan bahwa bahasa sumber adalah bahasa Inggris, sementara des sama dengan id itu menandakan bahwa hasil terjemahan diinginkan ke dalam bahasa Indonesia. Kata kunci await memastikan bahwa program menunggu hasil terjemahan tanpa memblokir eksekusi proses lain. Jika penerjemahan berhasil, objek result akan berisi data lengkap mengenai hasil terjemahan. Kemudian ada return result .txt. Baris ini mengembalikan hasil terjemahan dalam bentuk teks biasa. Google Translate mengirimkan banyak data, tetapi bagian yang dibutuhkan hanyalah teks hasil terjemahan. Dengan mengembalikan hanya result .text, program dapat langsung menggunakan nilai tersebut untuk membuat kartu baru tanpa perlu memproses informasi tambahan lainnya. Kemudian di bawahnya ada bagian expect exception SI sama .2. Nah, paragraf ini menjelaskan bagian ketika terjadi kesalahan saat menerjemahkan. Jika proses penggunaan API Google Translate gagal, baik karena masalah koneksi internet, server tidak merespon, atau error internet, program akan masuk ke blok expect. Nah, dalam blok ini, program mencetak pesan kesalahan ke terminal agar pengguna tahu apa yang akan terjadi. Setelah itu, program mengembalikan kata asli sebagai pengganti terjemahan. Dengan pendekatan ini, program tetap berjalan. Nah, dengan program ini, program akan tetap dapat melanjutkan proses pembuatan kartu tanpa terhenti secara mendadak. Kemudian di bagian card sama dengan retrieve itu ya teman-teman. Nah, baris ini berada di dalam fungsi utama main. Karena ketika program mulai dijalankan, baris ini bertugas untuk memuat kartu-kartu yang sudah tersimpan sebelumnya dari file flash_cards.txt. Fungsi retrieve_cards_from_file akan membaca isi file, mengubah teks menjadi struktur data Python menggunakan AST. Kemudian memasukkan data tersebut ke dalam list cards. Ini memungkinkan ini memastikan bahwa program tidak selalu dimulai dari nol, namun
melanjutkan daftar kartu yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Kemudian baris selanjutnya ada baris display underscore cards. Di sini. Nah, baris ini memanggil fungsi yang menampilkan seluruh kartu yang ada di dalam list cards. Dengan menampilkan kartu di awal program, pengguna dapat mengetahui apakah kartu berhasil dibaca dari file dan apa saja isi daftarnya. Ini juga membantu pengguna melihat apakah data lama masih sesuai atau perlu diperbarui. Kemudian ada baris while true. Nah, program kemudian memasuki loop tak terbatas yang memungkinkan proses pembuatan kartu dilakukan berulang kali. Selama pengguna masih ingin menambahkan kata baru untuk diterjemahkan, loop ini akan terus berjalan. Struktur ini memungkinkan pengguna membuat banyak kartu tanpa harus menjalankan ulang program dari awal. Kemudian ada baris await. Sebentar. Nah, ada baris await create new card. Nah, di dalam loop, program memanggil fungsi asinkron untuk membuat kartu baru. Fungsi ini meminta input kata bahasa Inggris dari pengguna, menerjemahkannya menggunakan translate underscore word, dan menyimpan hasilnya ke dalam list cards. Karena fungsi ini asinkron, nah, penggunaan kata kunci await memastikan proses berjalan dengan benar tanpa mengganggu alur asinkronus program. Kemudian ada di bagian baris answer sama dengan input. Apakah Anda ingin menerjemahkan kata lain? Sebentar, teman-teman. Nah, di sini. Nah, di sini ada Y atau N. Yang dimaksud Y atau N adalah yes or no gitu. Nah, setelah kartu selesai dibuat, program menanyakan kepada pengguna apakah mereka ingin menambahkan kata baru. Jika pengguna menjawab Y, maka program akan kembali ke awal loop dan membuat kartu berikutnya. Nah, jika pengguna menjawab N, proses berulang akan dihentikan. Kemudian ada di baris print cards. Program ini menampilkan seluruh kartu yang telah terkumpul selama sesi ini. Ini dapat digunakan sebagai verifikasi terakhir sebelum program menyimpan kartu-kartu tersebut ke file eksternal. Kemudian di baris ini, baris save underscore cards underscore to underscore file itu baris yang menjalankan fungsi yang bertanggung jawab untuk menyimpan seluruh kartu ke dalam file flash underscore cards txt. Tanpa menjalankan fungsi ini, kartu-kartu baru hanya tersimpan dalam memori dan akan hilang ketika program ditutup. Kemudian ada print program selesai. Setelah data tersimpan, program mencetak pesan bahwa proses sudah selesai, menandakan bahwa seluruh alur program telah dijalankan dengan baik. Kemudian di bagian akhir di sini, yang bagian if underscore name ini hanya untuk memastikan bahwa fungsi main hanya dijalankan ketika file ini dibuka langsung, bukan ketika diimpor sebagai modul. Fungsi dijalankan menggunakan asyncio.run agar seluruh proses asinkron berjalan secara teratur dan stabil. Kemudian kita akan mencoba untuk running ya teman-teman. Di sini sudah bisa muncul. Nah, kalau misalnya kalian udah download, itu pasti akan bisa teman-teman, nggak akan merah. Nah, di sini akan muncul outputnya seperti ini. List kartu sementara berisikan 0 kartu, masukkan kartu satu kata dalam bahasa lain. Misalnya aku akan memasukkan apa ya teman-teman? Table, meja. Atau yang lain, misalnya pensil deh.
Oke, kita enter. Kemudian mencoba menerjemahkan pensil. Gagal menerjemahkan. Object translated can be used in await expression, menggunakan kata asli sebagai terjemahan. Nah, ini kemudian akan muncul pensil, ini bahasa Inggrisnya dan ini bahasa Indonesianya yang setelah terjemahan. Apakah Anda ingin menyimpan kartu ini? Kalau misalnya kita ingin, kita harus menulis kata menulis Y atau N. Y itu yes, no, N atau no. Misalnya kita mau nulis Y, oke. Nah, kalau misalnya kita masih ingin menerjemahkan kata lain, kita bisa pakai I lagi. Masukkan satu kata dalam bahasa Inggris. Coba lagi kita, teman-teman. Oh, no aja, teman-teman. Kita ganti lagi. Kita coba lagi. Kemudian kita kata bahasa Inggris. Misalnya kita ingin menyimpan ya, kita tinggal Y aja. Terus kalau misalnya kita udah mau, kita tinggal pencet no. Apakah Anda yang menyimpan semua kartu ke dalam file? Misalnya yes, kita tulis Y. Nah, maka akan seperti ini. Menyimpan kartu ke file dan program selesai, dan otomatis akan muncul file baru yang berisi kata-kata tadi yang sudah kita sudah kita masukkan di dalam sini, teman-teman, dalam running. Karena tadi kan kita bagian table kita nggak mau masukin, benar nggak? Coba kita lihat. Nah, karena bagian table tadi aku tidak mau menyimpan dan aku menulis no, maka nggak akan kesimpan. Jadi yang kesimpan hanya pensil dan soap aja. Oke, sekian dari yang add_flash_card. Kemudian kita lanjut ke file selanjutnya. Oke, lanjut. Di sini aku sudah membuat file baru yang bernama study_flash_cards.py. Nah, di sini pertama ada baris import OS. Program dimulai dengan baris import OS yang digunakan untuk mengimpor modul OS, yaitu modul yang menyediakan fungsi-fungsi penting untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Misalnya, untuk mengecek apakah sebuah file ada atau tidak. Hal ini penting karena program membutuhkan file kartu eksternal bernama flash_cards.txt untuk dapat berjalan. Setelah itu, baris import AST digunakan untuk memuat modul yang memungkinkan Python mengubah teks menjadi struktur data secara aman, sehingga data dalam file dapat dibaca kembali sebagai list atau dictionary. Baris berikutnya ada import random, dipakai agar program dapat memilih kartu secara acak, sehingga setiap sesi latihan tidak monoton dan memberikan pengalaman belajar yang lebih dinamis. Lalu ada baris import time yang digunakan untuk mengaktifkan fungsi pengukuran waktu, sehingga program dapat mengetahui berapa lama pengguna untuk menebak seluruh kartu sampai selesai. Setelah modul-modul tersebut diimpor, program mendefinisikan variabel file_name flashcard ini. Nah, baris ini file yang digunakan sebagai penyimpanan daftar kartu. Dengan cara ini, seluruh kartu yang dibuat sebelumnya melalui program lainnya dapat digunakan kembali pada program latihan ini. Tanpa mendefinisikan nama file dalam variabel, program tidak akan tahu dari mana harus mengambil kartu. Berikutnya terdapat sebuah fungsi bernama exit_if_cards_file_das_not_access. Fungsi ini dimulai dengan pengecekan sederhana. Jika file kartu tidak ditemukan menggunakan os.path.access dalam kurung file_name, maka
program langsung menampilkan pesan. Tidak ada kartu yang tersedia. Harap buat yang pertama. Pesan ini bertujuan memberitahu bahwa pengguna belum memiliki kartu apapun untuk digunakan dalam sesi latihan. Setelah menampilkan pesan, fungsi memanggil exit. Di sini exitnya agar program berhenti sepenuhnya. Dengan demikian, program tidak akan melanjutkan proses jika tidak ada kartu yang bisa digunakan, sehingga dapat mencegah error atau perilaku yang tidak diinginkan yang muncul saat bekerja dengan file kosong. Selanjutnya, script mendefinisikan fungsi retrieve card_cards_from_file. Fungsi ini mengawali dengan membuat list kosong bernama cards yang akan menjadi tempat penyimpanan kartu yang berhasil dibaca dari file. Program kemudian memeriksa apakah file benar-benar ada. Jika file ditemukan, program mencoba membacanya menggunakan blok. Pada umumnya, isi file dibaca sebagai teks, lalu diubah ke struktur data Python menggunakan fungsi yang ini, ast_literal_eval. Nah, dengan cara ini, teks yang sebelumnya berupa representasi list dapat dikonversi kembali menjadi list Python yang berisi kartu-kartu berbentuk dictionary. Jika proses pembacaan file berjalan lancar, list kartu yang sudah dimuat akan dikembalikan. Namun, jika terjadi error, misalnya filenya rusak atau format tidak sesuai, maka program masuk ke blok except dan menampilkan peringatan bahwa file tidak bisa dibaca. Hal ini memastikan bahwa meskipun terjadi masalah, pengguna tetap memahami apa yang salah dan program tidak langsung berhenti diam-diam. Kemudian setelah fungsi pembaca file tersebut selesai, script kemudian memiliki fungsi paling penting, yaitu guess_cards di bagian ini ya teman-teman. Nah, di bagian sini. Nah, di sini script memiliki fungsi yang paling penting karena fungsi ini berisi logika untuk menjalankan proses latihan menebak terjemahan kartu. Program memulai fungsi ini dengan sebuah loop yang terus berlangsung selama masih ada kartu di dalam list. Pada setiap iterasi, sebuah kartu dipilih secara acak menggunakan random_radin, sehingga pengguna mendapatkan soal yang berbeda-beda setiap kali program dijalankan. Program kemudian mengambil kata bahasa Inggris dari kartu tersebut dan menampilkannya kepada pengguna sebagai soal. Setelah itu, program meminta pengguna menuliskan terjemahan bahasa Indonesianya. Kemudian, ketika pengguna memberikan jawabannya, program membandingkan input yang diberikan dengan jawaban sebenarnya. Jika jawaban pengguna tepat, program menampilkan pesan benar sekaligus menghapus kartu tersebut dari list menggunakan del cards atau index. Nah, ini berarti kartu tersebut sudah tidak akan ditanyakan lagi. Namun, jika pengguna menjawab salah, program menampilkan pesan bahwa jawabannya akan memperlihatkan jawaban yang benar. Program kemudian meminta pengguna mencoba lagi nanti karena kartu tersebut tidak dihapus dari list dan akan muncul kembali sebagai soal berikutnya. Nah, setelah semua fungsi didefinisikan, eksekusi utama program dimulai dari pemanggilan exit_if_cards_file_does_not_exist. Baris ini memastikan bahwa program tidak akan Baris ini memastikan bahwa program tidak akan berjalan ketika tidak ada file kartu yang tersedia. Jika file ada, program melanjutkan dengan menjalankan card sama dengan retrieve_cards_from_file yang akan mengisi variabel cards dengan seluruh kartu yang tersimpan. Setelah kartu berhasil dimuat, program menampilkan jumlah kartu dengan mencetak. Kamu memiliki beberapa kartu untuk ditebak, sehingga pengguna mengetahui beberapa banyaknya soal yang harus diselesaikan. Kemudian baris berikutnya meminta pengguna menekan enter dengan perintah input siap tanda tanya enter untuk memulai. Setelah pengguna menekan enter, mencatat waktu mulai latihan dengan time_begin sama dengan time.
Proses latihan pun dimulai dengan memanggil fungsi guess underscore cards. Pengguna menjalani sesi menebak sampai semua kartu benar-benar berhasil dijawab. Nah, ketika seluruh kartu habis, program mencatat waktu selesai menggunakan time underscore n sama dengan time. Program kemudian menghitung total durasi dengan mengurangkan kedua waktu tersebut dan hasilnya dikonversi menjadi angka bulat menggunakan in. Akhirnya program menampilkan pesan kamu berhasil menebak seluruh kartu dalam beberapa detik yang menunjukkan waktu total yang dibutuhkan pengguna. Nah, kemudian sebagai penutup, program menampilkan pesan program selesai untuk menandakan bahwa seluruh alur telah berakhir. Oh ya teman-teman, sebelumnya aku minta maaf karena di bagian yang file pertama itu aku ada kesalahan. Kemudian tadi aku sudah mencoba nanya di fitur yang di dalam PyCharm yaitu AI. Kenapa ternyata itu salah di bagian await. Nah, harusnya di sini itu diganti jadi awaitnya harusnya diganti menjadi versi yang sinkron ya teman-teman. Menjadi nih, tadi kan di sini kan ada await, di sini ada translator agar benar seperti itu. Nah, ini kan sudah tidak pakai await karena sudah bisa dilihat yang tadi, misal kita mengetikkan dalam bahasa Inggris maka yang jawabannya muncul tuh bahasa Inggris lagi, berarti kan salah ya karena di situ kita masih memakai await. Seharusnya kita sudah memakai menjadi sinkron. Terus selanjutnya tadi sudah aku ganti dengan codingan yang baru. Nah, kemudian kita running di bagian sini. Oke, sudah mulai, sudah bisa ya teman-teman. Kemudian kita ketik enter. So, apa itu tadi kan karena masih dengan codingan yang lama, masih menyimpan jawaban yang lama sehingga kita harus memasukkan jawaban yang sebenarnya salah. Tapi nggak apa-apa, itu sebagai bentuk pembelajaran. Kemudian, nah benar, table itu meja. Benar, pensil itu pencil karena masih salah, dan lamp itu lampu. Oke, karena tadi di sini aku sudah flashcardnya itu sudah bertambah karena aku tadi mencoba uji coba ya teman-teman. Ini dengan codingan yang benar maka dari bahasa Inggris akan menjadi bahasa Indonesia. Karena sebelumnya kan ini masih pensil, jadi masih menjadi pencil karena di sini bahasa Inggris masih bahasa Inggris. Sudah diganti, kemudian sudah selesai dan sudah. Oke, sekian video penjelasan dari aku. Semoga mudah dipahami. Aku minta maaf karena masih banyak kesalahan dalam menjelaskan, menerangkan karena masih sama-sama belajar. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.